Sahabat Fometik, baru aja gue balik dari Stadion GBK habis nonton pertandingan antara Indonesia melawan Brunei dan kita menang 6-0. Nah, gimana pertandingannya? Yuk, kita bahas sama gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Tadi di stadion gue ngerasa agak kurang rame sih tadi. Masih ada beberapa kursi kosong, nggak kayak biasanya. Mungkin karena juga ini adalah hari kerja, jadi mungkin sedikit yang nonton ya. Dan juga mungkin karena lawan Brunei mungkin sudah ketahuan bahwa Indonesia sudah pasti menang secara di atas kertas. Dan tadi memang kita menang 6-0. Tadi di stadion diumumin bahwa penontonnya kalau nggak salah 23.321 kalau nggak salah. Tapi itu di luar dari undangan ya. Setelah gua ditentu hanya yang dari penjualan tiket. Kalau ngelihat pertandingan tadi di babak pertama awal-awal kita di babak pertama kita berhasil mencetak 2 gol. Tapi setelah kita mencetak 2 gol, gue ngerasa lini tengahnya dari timnas Indonesia kurang berkembang karena memang secara strategi timnas Brunei itu menerapkan strategi Pak Kirbis ya. Gue ngeliat banget itu cuman satu doang dibiarin di depan orangnya. Jadi serangan balik pun cuman satu, yang lain nggak ikut naik, cuman dikasih ke satu orang. Cuma buat ngejar bola-bola jauh berharap bahwa dia dapat bola dan bisa membuat kesempatan ya, tapi ya tadi kayaknya nggak ada kesempatan sama sekali Brunei yang kalau gue lihat, jadi agak nganggur kayak tadi radio. Nah, di babak pertama ini sedikit ngebosenin sih kalau gue ngeliatnya tadi, agak ngebosenin dan gue ngerasa timnas Indonesia itu kayak monoton, ke samping crossing, samping crossing, samping crossing, dan memang lini tengahnya nggak hidup gitu, lini tengahnya nggak hidup. Padahal kalau secara strategi yang gue lihat itu waktu mereka menyerang itu Asnawi masuk ke tengah, jadi mereka bertiga antara Mark Asnawi sama Sandy Walsh. Arhan sama Sadil agak melebar, tambah ada Dendi juga, tambah ada Hoki di depan juga sama Dimas Derajat, dan cukup lama akhirnya kita tidak mencetak gol. Jadi kalau gue lihat tadi di menit 27 Dimas Derajat berhasil mencetak gol, terus di menit 12 juga Rizky Ridho juga mencetak gol. Nah, setelah itu nggak nyetak gol sama sekali. Nah, di awal babak kedua, Coach Sintayong melakukan perubahan strategi. Dia mengganti Dendi Sulistiawan yang memang perannya agak kurang optimal kalau menurut gue di babak pertama, dan memasukkan Ricky Kambuaya dengan menggantikan Mark Locke. Nah, memang secara permainan Ricky Kambuaya agak lebih menyerang kalau menurut gue. Mark Locke sebenarnya agak lebih bertahan dia, agak lebih bertahan. Cuman karena memang tadi nggak ada Marcelino, jadi lini tengah kita sepertinya memang agak berbeda jauh ya dibandingkan dengan dia ketika ada Marcelino. Nah, Ricky Kambuaya sedikit membawa perubahan permainan kalau menurut gua dengan melakukan skill individunya dan juga melakukan bola-bola terobosan, dan juga Ricky Kambuaya berhasil membuat konsentrasi dari beberapa pemain Brunei sedikit terpecah kalau menurut gua. Nah, ditambah lagi dengan masuknya Ramadan Sananta yang menggantikan Hoki Caraka. Walaupun sebenarnya Hoki Caraka menurut gue nggak terlalu jelek banget mainnya tadi, di babak pertama juga lumayan kontribusinya. Nah, ketika masuk Ramadan Sananta lebih tajam lagi, lebih tajam lagi. Nah, akhirnya di menit ke-63 kita berhasil mendapatkan penalti. Nah, menariknya ketika penalti ini gue nggak tahu kelihatan di TV apa enggak, tapi tadi Coach Sintayong itu menginstruksikan khusus. Jadi awalnya kan yang megang bola siapa ya, gue lupa. Pokoknya ada Dimas Derajat megang bola, terus diganti sama Asnawi, terus diganti lagi akhirnya Sananta. Karena memang itu adalah instruksi khusus dari Coach Sintayong dari pinggir di lapangan. Bukan itu. Siapa Asnawi nanya, oh Ramadan Sananta. Nah, ini sepertinya memang Coach Sintayong ingin membuat mental dari Ramadan Sananta sedikit naik ya. Nah, gue nggak tahu tadi penaltinya sih menurut bagus kalau menurut gue, tapi kayaknya hampir ditepis kalau nggak salah. Gue agak nggak jelas tadi, gue belum lihat replaynya juga, agak jelas, tapi cukup tenang lama dengan Sananta, dan itu membuat moral dia semakin naik kalau menurut gue. Dan akhirnya di menit 67 pun dia berhasil mencetak gol lagi, gol keduanya dia, aksi dari Ricky Kambuaya yang melakukan tendangan jarak jauh. Nah, ini yang menurut gue sangat jarang sekali dilakukan oleh tim nasional Indonesia. Maklok di babak pertama ngelakuin, tapi kok nggak dicoba lagi gitu loh, nggak dicoba lagi. Nah, itu yang sangat disayangkan. Tapi akhirnya Indonesia berhasil mencetak gol lagi yang keempat, dan akhirnya gol kelima Dimas Derajat juga melakukan dengan sundulan yang sangat
indah kalau menurut gua, sangat indah sundulannya. Bener-bener itu kayak gua nggak tahu, gua kan ngeliat dari jauh gitu ya. Jadi gua ngeliat kayak dia berhenti di udara ketika dia menyundul dan peng masuk bolanya. Keren banget gua ngeliatnya. Dan akhirnya Dimas Derajat pun berhasil memasukkan lagi gol hat tricknya dia di Mas Derajat di menit 90 plus 2 di masa injury time. Tapi memang dari gol ketiganya Sananta gue ngelihat tim Brunei agak sudah mulai apa ya, pasrah ya. Cuman ini yang sangat gue disayangkan gitu, sangat gue sayangkan tim Brunei itu kayak nggak mau melawan gitu. Beda dengan apa ya, beda dengan Taiwan ya. Waktu kemarin Indonesia lawan Taiwan, Taiwan itu masih melakukan perlawanan gitu, dia masih melakukan perlawanan dan dia nggak peduli gitu ketika menyerang, semua menyerang. Nah kalau tadi Brunei ketika menyerang cuma satu atau dua orang paling yang nyerang, yang lain tinggal di belakang. Jadi apa ya, kayak sudah pasrah ya, entah itu bagian dari strategi atau apa, tapi gue ngelihatnya Brunei kasihan sih sama Brunei. Dia kayak mau sudah menyelesaikan pertandingan dengan cepat gitu, dan itu kalau gue jadi pelatih mungkin gak gue pakai lagi kali gitu ya, pemain-pemain yang seperti itu, karena jiwa bertarung, jiwa fight itu harus tetap ada walaupun kita kalah banyak, tetap harus fight gitu loh. Ketika kita menyerang harus, jangan akhirnya kok pada santai gitu, pasrah aja gitu ya. Nggak pas kalau di mata gue yang gue lihat tadi gitu. Tapi so far timnas Indonesia menurut gue di babak kedua main bagus. Di babak pertama gue agak kecewa sebenarnya. Di babak pertama tuh kok kayak monoton banget. Apalagi setelah kita mencetak 2 gol itu kayak monoton gitu. Ketika timnas Brunei pasang parkir bus itu kayak monoton banget. Gue berdoa tuh itu mudah-mudahan diganti, harus ada yang diganti. Dan memang gue ngedebak itu Ricky Kambuaya. Karena memang kita nggak punya Marcelino sebagai gelandang yang mempunyai kreativitas tinggi. Nah ada Kambuaya sama Alhan Fikri juga lumayan sebenarnya. Tapi memang Alhan Fikri masih muda. Nah ya mudah-mudahan nanti kita di pertandingan kedua di Brunei kita bisa menang lagi supaya kita meyakinkan diri bahwa kita bisa lolos ke babak selanjutnya dan kita dapat poin banyak di FIFA dan akhirnya kita bisa naik peringkat ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.